aku Adis dari Putra Putri UPI Kampus Cibiru. Kali ini aku akan ngobrol santai bareng para pimpinan UPI Kampus Cibiru nih. Boleh untuk diperkenalkan dulu Kang Teh, nama dan jabatannya. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fayad dari DPM UPI Kampus Cibiru sebagai ketua dan Aku Maliha menemani Papai sebagai wakil dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, halo teman-teman, lanjut ya. Kenalin, saya Akmam sebagai Ketua BEM UPI Kampus Cibiru. Halo semuanya, perkenalkan saya Davin. Di sini saya membersamai Akmam sebagai wakil ketua dari BEM. Ya, halo semuanya, saya Syafi'i dan aku bersama Akmal dan Davin di sini sebagai sekretaris jenderal. Oke, nah tadi udah disebut-sebut DPM dan juga BEM. Nah, boleh sih diperkenalkan dulu gitu, apa itu DPM, apa itu BEM? DPM itu tingkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau lembaga tertinggi legislatif di UPI Kampus Cibiru. Jadi DPM itu tugasnya tuh mengawasi, terus juga sebagai jembatan aspirasi dan juga legislasi. Jadi untuk DPM ini tingkatannya sejajar dengan badan eksekutif. Mungkin untuk badan eksekutif bisa dijelaskan Kak Akmal. Ya, teman-teman izin menjelaskan kalau misalkan Badan Eksekutif Mahasiswa ini seperti namanya gitu ya, bagian dari eksekutif, tadi Kang Fayad itu sebagai legislatif, kita dari eksekutif yang mana mungkin mengeksekusi berbagai kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di UPI Kampus Cibiru dan mungkin menaungi juga beberapa eksekutif di Cibiru. Tuh, kalau kepoin aja IG-nya. Boleh. Nah, pastinya untuk kabinet yang sekarang, kepengurusan yang sekarang, pasti akan Teteh baik DPM maupun BEM punya inovasi perubahan nih. Boleh banget disampaikan kepada penonton? Ya, inovasi yang dibawa oleh kita karena mungkin kita sebagai eksekutif tertinggi yang seharusnya bisa menaungi dan juga mengajak semua eksekutif maupun himpunan gitu ya ataupun UKM yang ada di UPI Kampus Cibiru untuk bisa berkolaborasi gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya supaya bisa dikolaborasikan dan juga outputnya itu lebih jelas dan lebih efektif lagi. Juga mungkin pembaruannya sekarang ya kita bawa arah gerak BEM ini ke arah yang lebih santai gitu ya. Tapi apa? Tapi tetap profesional Gitu, tetap profesional dan juga nyampe. Nyampe. Oke, boleh. Nama kabinetnya apa? Nama kabinetnya? Kabinetnya kita membawakan nama Sabakarsa. Nah, Sabakarsa tuh mempunyai arti gitu ya, yaitu semangat dari kita untuk kita gitu. Jadi segala apapun bentuk atau mungkin kerjasama gitu, itu didasari dari semangat dari kita untuk kita sendiri juga gitu. Jadi misalnya kita kolaborasi untuk semuanya demi mahasiswa. Baik, keren banget. Nah, sekarang untuk DPM-nya. Oke, mungkin untuk DPM-nya sebenarnya kurang lebihnya sama dengan apa yang narasi yang dibawakan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita menjadi wadah, kalau dari BEM itu wadah untuk eksekutif, kalau kita wadah untuk teman-teman yang di legislatif. Jadi kita menjalankan peran sebagai perwakilan dari mahasiswa yang tentunya bertugas untuk mengawal dan juga mendampingi dari teman-teman eksekutif. Jadi arah gerak dari kita pun ya kita membersamai, kita juga bersinergi lah intinya dengan dari teman-teman dari eksekutif. Jadi untuk nama parlemen kita tuh Parlemen Daya Cita. Daya Cita tuh berasal dari kata daya dan cita supaya pengurus-pengurusnya memiliki semangat yang berdaya dan juga memiliki cita-cita yang tinggi gitu. Berarti nyampe juga. Nyampe juga, intinya sama nyampe. Oke, nah tadi kan udah disebutkan tuh BEM dan juga DPM filosofi dari nama kabinetnya juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan visi misinya dan mungkin ada informasi nggak sih gimana caranya mahasiswa baru yang baru mau gabung nih di UPI Cibiru bisa daftar BEM dan juga DPM? Sepil gak sih? Sepil dulu. Sepil. Sekarang Kayaknya sepil dikit-dikit aja kan. Sekjen. dulu ya. Ya, nanti selebihnya dijelasin juga sama Pak Wakil dan Pak Sekjen. Sebenarnya BEM UPI Kampus Cibiru ini ya arah geraknya ya
Yang pertama mungkin mewadahi mahasiswa itu untuk berkembang, juga nanti kerjasama dengan Maya dan Bermaliha gitu, atau dengan teman-teman DPM untuk mewadahi aspirasi-aspirasi juga dari mahasiswa, dan apa saja keluhan dan yang diharapkan oleh para mahasiswa kita sampaikan kepada lembaga-lembaga terkait gitu ya. Lalu arah gerak selanjutnya kayaknya persekjen ya. Gimana persekjen? Iya, jadi kayak di BEM ini kita nggak cuma berorganisasi gitu ya, tapi kita juga pengembangan diri nih. Jadi nilai-nilai profesional kayak komunikasi asertif, kemudian kerjasama dan leadership kita di sini benar-benar pelajari dan juga sekaligus praktikan gitu ya. Jadi supaya mahasiswa, teman-teman mahasiswa nih bisa punya bekal nih sebelum nanti lulus, udah punya tuh soft skillnya gitu ya, Kang Ahmad, Kang Bayan gitu. Nah, ya, kayak yang udah disebutin Kang Akmam juga gitu. Jadi emang kita mengutamakan nilai kolaborasi. Yang itu nggak kerja sendiri nih kita ya. Iya. Untuk UKM, satu Ormawa, dengan sama daerah. Kayaknya mungkin sampai sama Kang juga. Wakil, gimana Pak Wakil? Ya ada banyak lah benefit gitu ya, atau mungkin keuntungan gitu buat kalian yang mau coba ikut berorganisasi, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Banyak sekali gitu ya, kalian bisa ngembangin diri mulai dari komunikasi kemudian relasi gitu. Kemudian syarat mungkin kita spill aja gitu ya, buat syarat masuk untuk di BEM ini sendiri tuh sebenarnya mudah gitu ya. Kalian tinggal mengikuti alur kaderisasi yang ada di UPI Cibiru ini sampai di jenjang LKM gitu ya. Mungkin yang lebih tahunya itu dari DPM-nya sendiri gitu, terkait peraturan atau mungkin minimal atau standarnya gitu. Gimana sih cara khususnya buat maba gitu yang tertarik buat ikut BEM tuh harus mengikuti apa aja sih gitu. Oke, tahu nih aturan semuanya Boleh, tahu boleh, nih. boleh. Ini langsung dijawab atau jelasin dulu nih tadi yang Arah geraknya aja Oke. gitu nggak sih? kalau arah gerak sebenarnya kita memiliki tujuan yang sama dari BEM dan DPM karena ya kita bersinergi gitu, kita bersama, kita jalan bareng-bareng, kita melangkah bersama, jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi tujuan utama dari DPM itu ya tentu kita menjadi wadah untuk aspirasi, wadah untuk para pengurusnya untuk berkembang dengan apa yang mereka inginkan masuk. Ketika mereka ingin masuk ke DPM tuh ya mereka punya tujuan dan mereka tuh punya cita-cita yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk tadi syarat untuk masuk ke BEM dan DPM gitu ya, per hari ini itu persyaratannya hanya mengikuti semua alur kaderisasi, dan untuk yang ingin ikut di badan eksekutif ini minimal di angkatan tingkat apa ya? Semester 2 gitu ya. Semester 2. Jadi semester 2 itu udah bisa masuk, tapi untuk di DPM untuk syarat berkas dan dokumennya sama, tapi untuk tingkatan kita tuh di semester 4 atau di tahun kedua. Tapi itu masih bisa berubah tergantung dari kepemimpinan yang selanjutnya. Kan mungkin kalau teman-teman penonton yang nonton sekarang kan maba, Maba, ya ya nanti jadi pengurusnya Ya. pas kita udah selesai. udah lulus. Gitu. Itu teh. Kita tanya dulu gak sih Teh di situ ya dari apa sih? Ya. Gitu tuh dari apa? Kan tadi udah kita perkenalan DPM BEM ini siapa? Adik siapa? Mungkin maba juga penasaran ya siapa Iya. ini. Kayaknya pengen pakai selendang juga gitu. Kenapa jadi aku yang diwawancarai? Oke, izinkan memperkenalkan apa sih Selempang ini gitu ya. Nah, ini Selempang Putri UPI Cibiru dari putra-putri UPI Cibiru. Jadi nanti di Cibiru ini ada Mojang Jajaka gitu ya Kang Teh disebutnya. Jadi duta kampus gitu namanya, putra-putri UPI Cibiru. Kebetulan saya terpilih menjadi putri terpilihnya, jadi selempangnya warna gold, tulisannya Putri UPI Cibiru gitu. Dan kalau Kang Teteh penasaran boleh kepoin aja IG-nya di sini. Di sana udah tertulis duta-duta apa saja yang ada di kampus UPI Cibiru gitu. Iya. Oke, cukup. Nah, kita wawancara lagi ya. Pasti penonton juga kepo gitu, kegiatan rutinitas atau mungkin kegiatan yang seru gitu di BEM dan di DPM biar penonton tuh pengen ikut gitu Kang Teh. Dari siapa dulu nih? Oh, dari eksekutif dulu. yang banyak. Banyak. Ya kebetulan kita jumlah pengurus 65 gitu. 65 dari satu kabinet. Jadi saya menjelaskan dulu ya.
ada berapa sih kabinet? Ada berapa departemen sih kita ini? Sembilan ya, sembilan. Yang pertama itu ada sekretaris, ada bendahara, ada apa lagi? Kok gitu? Ada PSDM juga, kemudian ada Departemen Ekonomi Kreatif, selanjutnya ada Departemen Advokasi dan Kajian Strategis. Kemudian boleh dilanjut sama Pak Sekjen. juga ya. Ya. Nikat gak sih? Minat dan bakat. Minat dan bakat. Terus kita satu lagi apa ya? Oh iya, Apa ya? apa ya? ya? Kelewat Apa ya? apa ya? Kominfo gak sih? Kominfo, media punya BEM tuh. Nanti ini akan muncul nih video ini. Akan muncul di BEM oleh Departemen Kominfo. Kang DPM-nya kan? Oke, kalau di DPM ini ada 3 badan dan 4 komisi. Jadi di luar dari sekretaris dan bendahara, kita tuh ada 3 badan. Ada badan urusan rumah tangga yang tugasnya itu mengelola internal dari DPM. Terus juga ada badan legislasi yang tugasnya untuk mengkaji dan juga mengesahkan dari undang-undang kampus Uci Biru. Dan juga ada badan koordinasi dan aspirasi atau Bakorsi, itu tugasnya untuk menjaring aspirasi, terus juga mewadahi aspirasi dari himpunan, aspirasi dari masyarakat Uci Biru, dan juga mengelola sosial media. Dan untuk Komisi 1 sampai Komisi 4 itu mengawasi yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman eksekutif, adalah mengawasi dari departemen-departemen yang ada di badan eksekutif mahasiswa gitu. Oke. Udah disebutkan untuk tadi ya kepengurusannya, tapi kegiatannya tuh belum gitu Kang Teh. Jadi boleh disebutkan. Apa aja ya? Baru kemarin ya sedang Atau yang akan ada selanjutnya? Nah, Yang akan datang gak sih? Itu di sini aja sepil. Boleh gak sih sepil di sini? Dikit aja. Boleh ya, boleh ya. Sepil aja. Iya ya. Ya paling nanti ya kita itu sebagai organisasi atau eksekutif yang pertama mungkin ya yang akan menyambut teman-teman mahasiswa baru. Kegiatannya apa? ya Mokaku. Oh enggak. Apa Kang? Tanggal ngertilah. Jangan disepil dulu. Oke. Jadi mau aku di kampus Cibiru itu sebagai masa orientasi kampus dan juga kuliah umum. Jadi teman-teman akan ikut. Nanti tanggalnya disepilnya nantilah ada yang sepil ya. Lalu ada kegiatannya banyak sih ya. Kemarin kita udah melakukan makrab juga supaya melakukan para pengunjung. Sebelum makrab itu Aja juga mengenai isu politik yang ada di negeri ini. Kemudian nanti juga kita bakal mengadakan salah satu kegiatan penting gitu ya, yaitu pengabdian di sekitar daerah Kabupaten Bandung. Itu mungkin akan dilaksanakan setelah waktu juga gitu ya. Dan sudah pasti kita bakal banyak agenda-agenda atau mungkin kegiatan gitu ya di BEM ini tuh yang pastinya bakal mengarah ke potensi atau mungkin pengembangan lah diri buat mahasiswa kayak gitu. Ada lagi sebenarnya kayak yang belum disebutin. apa? Jadi kemarin kita juga habis studi komparasi Purwakarta. Jadi kita ketemu nih sama teman-teman kampus daerah UPI yang lain. Buat belajar lebih ya soal organisasi. Kayak di sana mereka ngapain aja sih? Apa sih yang bisa kita tingkatin? Apa yang kita bawa gitu ya kan ya. Banyak lah. Banyak sih kegiatan. DPM tadi belum disebutkan Apa aja kegiatannya. Untuk kegiatannya sebenarnya nggak jauh beda. Dari BEM juga punya makrab, kita juga telah melaksanakan makrab di awal periode. Salah ya. Ya. Yes. Terus kita juga pastinya mendampingi BEM di kegiatan-kegiatan mereka. Jadi kita mengawasi juga mengevaluasi juga. Oh gitu guys. Ya. Terus juga kita juga udah melakukan reses Road to Himpunan. Jadi reses ini upaya kita untuk menjaring aspirasi dari 5 himpunan yang ada di UPI Kampus Cibiru gitu. Jadi setelah kita menyaring aspirasi, nanti kita akan sampaikan aspirasinya kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Ada pihak dari lembaga, pihak dari BEM juga. Jadi kita menyebarkan atau ya menyampaikanlah aspirasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman himpunan. Dan juga kalau misalnya teman-teman dari BEM ini sudah
melakukan studi banding, kita juga akan baru mau baru jujur mau kita yang menang oke Kita yang menang. Bisa dulu ya. satu sama. Sama oke. Jadi untuk studi banding juga kita akan ke Purwakarta juga sama. Ikutin gak sih? Sama karena dari DPM Purwakartanya welcome. Welcome. Alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan ini kegiatan studi bandingnya di bulan September nanti ada 5 kamda yang akan berkumpul di sana. Itu adalah upaya untuk merawat silaturahmi antara kampus daerah yang ada di Irai. Oke. Kali ini ada KKM yaitu kata-kata untuk maba. Boleh untuk disampaikan secara singkat aja Kang Teh. Dari siapa dulu? Dari Boleh. paling kanan dulu. Boleh. Yang paling cantik. Apa ya, untuk maba mungkin selamat datang di kampus itu biru. Selamat melaksanakan kokaku nantinya, dan juga Betul. selamat bergabung bersama kami sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Mungkin dari aku ya, tentunya selamat datang dan selamat menempuh masa kaderisasi yang cukup melelahkan gitu. Jadi semangat aja gitu. Aku ini itu masih awal-awal. Selamat untuk menikmati menikmati masa-masa di perkuliahan gitu. Iya, kalau dari saya tadi selamat datang Uja. Sekarang saya selamat berjuang mungkin ya, karena mungkin banyak proses-proses ataupun perjalanan yang baru dirasakan oleh teman-teman mahasiswa baru. Dan jangan takut, pasti semuanya melewati kata-kata hari ini. Ingat bahwasannya aliran sungai yang kecil pun dapat menemukan samudera yang luas. Luar biasa. Nyampe gak sih? Nyampe. Kayaknya nih Kang Dapin juga ada kata-kata hari ini juga teman-teman. Mungkin kata-kata buat calon mahasiswa baru gitu ya yang mau melaksanakan mukaku di tahun 2025 ini, saya mengucapkan selamat dan juga terus berjuang. Banyak kisah yang bakal kalian dapatkan di keluarga mahasiswa UPI Cibiru ini. Begitupun juga dengan kaderisasi yang akan kalian laksanakan gitu ya. Nggak usah dibuat pusing, karena ini tuh nantinya akan jadi cerita gitu. Cerita ketika kalian masuk sebagai mahasiswa, akan banyak sekali cerita-cerita yang bisa kalian sampaikan di kemudian hari gitu. Cukup mungkin. Kata-kata Hari ini. Kata-kata dulu kata ini biasanya gong nih. Ini. Terakhir tuh gong. Oke, boleh. itu kata-kata aja. Ya mungkin gak beda juga sama yang lainnya ya. Pertama aku mau ucapin selamat datang dulu buat teman-teman maba di UPI Cibiru. Biarpun kita belum pernah ketemu, mungkin ada sama maba ya belum ketemu nih, tapi yang jelas di sini kita udah senang banget karena kita bakal punya keluarga baru nih dari teman-teman maba, dan mereka juga pasti udah berjuang panjang lah ya sampai akhirnya bisa di sini. Jadi untuk kata-katanya, selamat datang. Terima kasih udah menjadi bagian dari UPI Cibiru. Kami tunggu kedatangannya di kampus UPI Cibiru. Yes. Dadah. Dadah, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol santai bareng pimpinan BEM dan juga DPM. Sekian dan dadah. Sampai tunggu di kampus UPI Cibiru. Terima kasih.